Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebutkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat serta salam tak lupa juga kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-temanku semuanya, perkenalkan saya Muhammad Nuzul Zidan, mahasiswa aktif dari STAIP Universitas Batam dengan program studi Pendidikan Agama Islam semester 6B dengan NIRM 1207.20.0050. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pendidikan Islam modern di zaman Ibnu Khaldun pada tahun 1332 Masehi hingga 1406 Masehi. Di video ini saya membuat semata-mata hanya untuk memenuhi tugas sejarah pendidikan Islam dengan dosen pengampu Bapak Dr. Abdul Halim, SPD, MPD. Terima kasih Bapak Dr. Abdul Halim yang menyempatkan saya untuk menjelaskan materi tersebut guna untuk memenuhi tugas dari Bapak. Apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan di video kali ini, saya mohon maaf dan mohon binaan dan arahan dari Bapak Doktor. Semoga ini adalah langkah awal dari keberanian saya dalam menyampaikan materi tersebut. Langsung saja kita masuk dalam materi kita yang bertujuan tentang pendidikan Islam modern pada zaman Ibnu Khaldun. Secara sederhananya, pendidikan Islam itu adalah ajaran-ajaran agama Islam yang berdasarkan dari Al-Quran dan Hadis. Dan ilmu pendidikan Islam itu merupakan ilmu yang menceritakan tentang upaya pengembangan secara sistematis bagaimana proses pengajaran pendidikan Islam melalui pembinaan, pembimbingan, pelatihan yang dilakukan dari orang ke orang lain agar Islam dapat dijadikan sebagai panutan di antara yang lain. Dan biografi dari Ibnu Khaldun tersebut, yaitu nama asli dari Ibnu Khaldun adalah Abdullah Ar-Rahman Abdul Zaid Ibnu Muhammad Ibnu Khaldun yang dilahirkan pada bulan suci Ramadan pada tanggal 27 Mei 1332 Masehi. Ia berasal dari keluarga politis, intelektual dan aristokrata. Guru pertama dari Ibnu Khaldun itu adalah ayahnya. Selain mempelajari ilmu agama dari ayahnya, Ibnu Khaldun juga belajar tentang filsafat, teologi dan ilmu alam, matematika dan astronomi. Pada masa ini berlangsung pada tahun 776 Masehi hingga akhir tahun 780 Hijriah. Ibnu Khaldun adalah sarjana muslim yang selalu berpikiran mengembangkan konsep-konsep dan pemikiran untuk kemajuan pendidikan Islam. Ibnu Khaldun adalah sarjana muslim yang selalu berpikiran mengembangkan konsep pemikiran untuk kemajuan pendidikan Islam. Ibnu Khaldun juga merupakan tokoh yang banyak memberikan kontribusi dalam wacana pengembangan peradaban dunia, khususnya dunia umat Islam. Konsep dan teori yang mana tentang magnum opusnya yakni Muqaddimah yang telah memberikan inspirasi para intelektual barat maupun Islam dalam membangun peradaban. Sejarawan Inggris A.J. Toynbee menyebutkan Muqaddimah adalah suatu karya monumental yang sangat berharga. Bahkan Misbah Al-Amili menjadikan pemikiran Ibnu Khaldun sebagai variabel dalam melakukan studi komparatif antara pemikiran Arab dengan pemikiran Yunani. Tujuan dari pendidikan yang dibuat oleh Ibnu Khaldun tersebut yaitu yang pertama menyiapkan seseorang dari segi keagamaan, dari segi akhlak, dari segi kemasyarakatan atau sosial, dari segi vokalisional atau pekerjaan, dari segi pemikiran dan segi kesenian. Kurikulum pendidikan Islam yang dibuat dari Ibnu Khaldun tersebut
menjadi dua tingkatan, yaitu tingkatan pemula dan tingkatan atas. Tingkatan pemula itu yang difokuskan kepada Al-Qur'an, dari Al-Qur'an sumber berbagai ilmu pengetahuan dan dasar bagi pelaksana pendidikan Islam. Tingkatan atasnya yaitu kurikulum pada tingkat ini mempunyai dua kualifikasi, yaitu ilmu berkaitan dengan zatnya sendiri seperti ilmu syariat yang mencakup ilmu tafsir Al-Quran dan ilmu qiraat Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih dan lain-lain. Dan yang kedua itu adalah ilmu yang ditujukan untuk ilmu lain dan bukan berkaitan dengan zat Allah seperti ilmu bahasa, ilmu logika, ilmu mantik atau astronomi, ilmu kedokteran dan lain-lain. Jadi kesimpulan saya pada video kali ini yaitu pandangan Ibnu Khaldun tentang pendidikan Islam ialah dalam konsep pendidikan dan pengajaran Ibnu Khaldun, beliau tidak hanya mementingkan keagamaan saja, melainkan juga dari segi keduniaan. Menurutnya keduanya tidak kalah pentingnya, keduanya sama-sama diberikan kepada anak didik. Maka dari itu ilmu yang disampaikan dari Ibnu Khaldun ini adalah ilmu yang sangat penting dan sangat berharga, tidak hanya memfokuskan kepada ilmu agama tapi juga ilmu dunia. Yang kedua dari kesimpulan materi kita pada hari ini adalah Ibnu Khaldun sampai saat ini masih ada relevan dengan pendidikan modern, yaitu hubungan interaktif yang bernilai edukasi antara pendidik dan anak didik dalam proses belajar mengajar agar tercapai tujuan pendidikan. Saya Muhammad Nurzidan mohon pamit. Saya minta maaf apabila masih banyak kesalahan atau kekurangan saya dalam menyampaikan materi pada video kali ini. Saya izin mohon undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.